Dan kemudian juga kami berusaha mencari lokasi-lokasi di mana ada program USAID lain. Jadi USAID dalam beberapa tahun terakhir ini sangat kencang, sangat mendorong bagaimana program-programnya bisa saling berkoordinasi, kolaborasi untuk memajukan daerah-daerah di Indonesia, terutama sebetulnya ada 8 provinsi prioritas, selain itu Papua dan Jakarta, tetapi yang erat lokasi erat ada 6. Nah, ini bagaimana program-programnya bisa saling berkolaborasi sehingga bisa memaksimalkan bantuan teknis yang diberikan dari pemerintah Amerika ini. Jadi sebagai contoh ada program Madani. Madani ini lebih banyak bergerak dengan organisasi masyarakat sipil, ini di Makassar dan Baru. Ada program media bersama mendorong jurnalis untuk kapasitasnya bisa lebih baik. Ada itu di Luwu Utara. Ada program mungkin lebih dikenal dengan Momentum. Momentum MCGL itu momentum MGCL sebenarnya, Global and Country Leadership. Ini terkait dengan kesehatan ibu anak serta momentum private health delivery. Jadi terkait dengan keterlibatan swasta dengan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta ada CREATE juga di Makassar. Ini terkait dengan anak-anak muda. Dan kita juga agak mempertimbangkan kepemimpinan perempuan, walaupun di Sulawesi Selatan ini memang akhirnya hanya Luwu Utara yang terpilih, yang dipimpin oleh seorang perempuan. Nah, kira-kira inilah alasan mengapa ibu bapak dari kelima provinsi ada di sini pada hari ini. Dan prosesnya adalah bahwa Kemendagri mengirimkan surat undangan untuk menyatakan untuk meminta pernyataan minat dari ibu bapak sekalian, dan seluruh 5 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan ini dengan cepat langsung merespon, dan sehingga sudah kami terima, sudah diterima oleh Kemendagri, kemudian kita melaksanakan lokakarya ini. Baik, selanjutnya sebetulnya apa yang menjadi teori perubahan atau kerangka perubahan yang kami bayangkan, yang kita sama-sama diskusikan dalam proses co-design yang dilakukan tadi maupun berdasarkan hasil kajian. Program erat harapannya adalah ujung-ujungnya memperbaiki layanan publik di daerah. Ujung-ujungnya bagaimana layanan tadi disampaikan juga oleh Pak Asda, akses dan kualitas layanan menjadi lebih baik, biaya bisa lebih murah, dan masyarakat semakin tahu atas layanan-layanan yang disediakan oleh pemerintah. Mohon maaf, slide yang di depan mungkin tidak terlalu terbaca, tapi ada di depan ibu bapak sekalian. Nah, tetapi program erat sendiri bukan program sektoral layanan publik. Jadi kita tidak menetapkan sektor apa yang mau kita perbaiki. Karena program ini adalah program bagaimana memperbaiki tata kelola layanan publik itu menjadi lebih baik. Dan kalau kita lihat di sini, yang kami maksud dengan tata kelola adalah apa? Proses, kebijakan, program, bisnis proses di daerah, kapasitas aparatur Pemda, perencanaan pelaksanaan anggaran. Tadi juga banyak disebut kolaborasi antar pemerintahan, baik antara provinsi dan kabupaten kota dan mungkin sampai ke desa, tapi juga mungkin kolaborasi antar kabupaten. Partisipasi swasta dalam pelayanan publik meningkat, ini juga satu hal yang kita harapkan, selain tentunya bagaimana kita mengurangi risiko korupsi dan eksklusi sosial dalam pemberian layanan. Nah, selain kita akan mencoba sama-sama meningkatkan kapasitas kita dalam melaksanakan memperbaiki tata kelola untuk memperbaiki layanan publik ini, kita juga mengidentifikasi ada berbagai hal yang bisa mendorong pimpinan daerah dan aparatur Pemda untuk bergerak. Dorongan ini bisa muncul dari pusat melalui kita sebut akuntabilitas ke atas, jika pemantauan dan evaluasi baik dari pusat maupun provinsi bisa lebih baik dan ada insentif yang lebih baik lagi untuk mencoba mendorong perbaikan. Bisa juga muncul dari bawah, masyarakat makin sadar dan meminta Pemda untuk memperbaiki kualitas layanannya,
serta bisa juga muncul dari belajar dari kabupaten kota lain yang sudah melakukan berbagai perbaikan layanan. Nah, jadi kira-kira erat cara berpikirnya seperti ini. Jadi kalau ada pemantauan, insentif yang lebih baik dari pusat dan provinsi, ada masyarakat yang makin sadar akan haknya, kita saling melihat, boleh menyontek katanya kalau inovasi ini dari kabupaten kota lainnya dan saling memperbaiki diri. Semoga semua pihak bisa lebih tergerak untuk mencoba memperbaiki tata kelola yang ujung-ujungnya memperbaiki layanan publik di daerah. Nah, mohon maaf ini dan ini akan kita bahas dengan lebih detail besok selama seharian. Tetapi ada beberapa kegiatan yang akan dilakukan erat, baik di tingkat nasional yang warnanya biru muda, ada yang abu-abu ini tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten kota. Mungkin tidak begitu jelas yang ada di slide yang ada di depan Ibu Bapak sekalian. Tapi kalau kita boleh fokus di tingkat provinsi, ada masing-masing di daerah, provinsi dan kabupaten kota ada 6 kegiatan utama. Yang pertama adalah di tingkat provinsi menguatkan kapasitas Binwas ke kabupaten kota, kapasitas analisis dan penggunaan data, pertukaran dan replikasi inovasi daerah, peningkatan akses pada informasi dan partisipasi publik, keterlibatan swasta dalam pemberian layanan, serta peningkatan kualitas belanja untuk penyediaan layanan publik, termasuk dalam hal transfer dari provinsi ke kabupaten kota. Di level kabupaten kota juga ada 6 yang agak mirip, penyusunan dan harmonisasi kebijakan menjadi lebih baik, kolaborasi dalam penyediaan layanan publik, peningkatan akses informasi dan partisipasi masyarakat, akselerasi pelaksanaan smart city dan atau transformasi digital di daerah, kemudian juga penguatan perencanaan dan penganggaran berbasis masalah, multisektor dan multi stakeholders, serta terakhir peningkatan kualitas belanja kabupaten kota untuk agar layanan publik menjadi lebih baik. Kira-kira ini adalah semesta di mana erat akan melaksanakan program-programnya di kegiatan-kegiatannya di tingkat provinsi dan kabupaten kota, yang tentunya kita selama 1,5 hari ini harapkan bisa kita coba lebih turunkan lagi konkretnya seperti apa kita sama-sama memperbaiki berbagai hal tersebut. Ini yang kita harapkan bisa kita hasilkan dalam Lokakarya 1,5 hari ini. Baik, kalau kita lihat ke Sulawesi Selatan, ke RPJMD, program erat tentunya diharapkan bisa mendukung implementasi dari RPJMD Sulawesi Selatan, di mana terutama dari visinya inovatif, kompetitif, inklusif. Ini adalah visi provinsi yang besar kemungkinan bisa selaras dengan program erat. Di antara 5 misi pemerintahan Sulawesi Selatan saat ini, misi yang pertama adalah mewujudkan pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif, dan saya rasa ini sangat sejalan dengan apa yang program erat lakukan. Selain itu juga kita berharap bisa mendukung pencapaian misi keempat, mewujudkan kualitas manusia yang kompetitif, inklusif, dan berkarakter. Jadi bagaimana visi dan misi yang bagus-bagus kali ini bisa kita sama-sama percepat implementasinya, tentunya dengan kerjasama dengan kabupaten, kota di seluruh provinsi dan terutama di 5 daerah yang menjadi pilot erat. Baik, ini mohon maaf yang di print out yang hitam putih ini tidak terlihat, tapi kalau boleh kita melihat keluaran pembangunan Sulawesi Selatan dan 5 kabupaten erat secara umum, seperti disampaikan Pak Asda tadi, sebetulnya secara ekonomi dan kemiskinan Sulawesi Selatan ini luar biasa ya. Jadi Sulawesi secara umum, secara tingkat pertumbuhan ekonomi, ini menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini, termasuk yang tertinggi dalam hal pertumbuhan ekonominya, dan kemudian juga dalam hal dan semua daerah di Sulawesi Selatan
di 5 kabupaten kota di Sulawesi Selatan ini memang yang menjadi wilayah erat ini memang pertumbuhan ekonomi tinggi sekali. Dan kemudian kalau kita lihat dari tingkat kemiskinan, secara umum Sulawesi Selatan juga lebih rendah daripada rata Indonesia, walaupun ada beberapa kabupaten yang masih lebih tinggi secara tingkat kemiskinan. Nah, tetapi dalam hal IPM yang lebih merefleksikan keluar outcome pembangunan di pendidikan, kesehatan, serta perekonomian, Sulawesi Selatan masih lebih rendah, sedikit lebih rendah daripada rata Indonesia secara umum, di mana kebetulan selain Kota Makassar, 4 kabupaten kota erat ini memang masih berada di bawah rata IPM provinsi. Dan kalau dari sisi indeks pembangunan gender, ini menarik, Sulsel ini lebih tinggi daripada Indonesia. Dan yang paling menarik adalah bahwa terjadi akselerasi peningkatan IPG di Sulawesi Selatan yang luar biasa selama 10 tahun terakhir ini, yang menunjukkan kerja-kerja teman-teman mendorong kesetaraan gender di Sulawesi Selatan ini memang sangat luar biasa. Selanjutnya, mohon maaf ini slide-nya kecil sekali, tetapi kita ingin mengilustrasikan bagaimana kondisi layanan publik dalam beberapa indikator. Tentunya ada banyak sekali indikator layanan publik di Sulawesi Selatan dan 5 kabupaten erat dibandingkan dengan Indonesia. Nah, kalau secara umum, kalau kita lihat secara kasat mata, berdasarkan data-data rata ini, memang persoalan utama Sulawesi Selatan ini ada di sektor pendidikan. Jadi kalau kita lihat yang paling kiri atas, angka partisipasi sekolah usia 13-15, angka partisipasi sekolah usia 16-18, Sulsel secara provinsi ini masih lebih rendah dan cukup jauh lebih rendah daripada rata Indonesia, di mana dan tentunya ada masing-masing kondisi di masing-masing kabupaten kota berbeda-beda. Dan yang menarik sebetulnya untuk yang usia SMP ini, Kota Makassar pun adalah yang terendah di antara kabupaten kota di erat. Kemudian kalau kita lihat akses pada jaminan kesehatan, Sulsel memang relatif lebih baik dibanding Indonesia. Nah, tetapi ada beberapa daerah yang juga masih lebih rendah daripada Sulsel maupun Indonesia. Dalam hal Dukcapil, ini kita menggunakan data Susenas. Ini juga Sulsel hampir sama dengan rata Indonesia, tapi masih banyak daerah kita yang cakupan NIK-nya masih lebih rendah daripada rata Sulsel. Nah, kemudian juga dalam hal stunting ini kami menggunakan data yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Mohon tidak memperdebatkan masalah datanya, kita hanya mencoba memberikan gambaran saja. Tetapi Sulsel juga dan daerah-daerah kita relatif tinggi prevalensi stuntingnya dibanding Indonesia. Dan bahkan kalau kita bayangkan misalkan ini hampir 20% di Kota Makassar. Di Kota Makassar ini jadi hampir 1 dari 5 anak ini masuk kategori stunting. Ini satu hal yang tentunya perlu kita sama-sama pikirkan bersama. Kemudian satu isu lain yang menjadi concern kita juga terjadinya prevalensi perkawinan anak yang relatif tinggi di Sulawesi Selatan, terutama di 2 kabupaten di Selayar dan Luwu Utara ini. Ini satu hal, tapi kami juga mendengar bahwa Luwu Utara ini salah satu kabupaten Pemkab yang paling progresif dalam mencoba mengurangi prevalensi perkawinan anak ini. Baik, nah kalau kita boleh merangkum hasil kajian dan co-design yang dilakukan pada tahun yang lalu, sebetulnya kembali yang kami temukan adalah ada berbagai perbaikan, tetapi ada berbagai hal yang bisa kita perbaiki bersama juga, masih bisa diperbaiki gitu ya. Yang pertama adalah akses, analisis dan penggunaan data dalam perumusan kebijakan program dan mendukung ke kabupaten kota. Sebagai contoh, ada banyak sekali pemantauan dan evaluasi, baik dalam bentuk kompetisi, dalam bentuk
Lakip, Sakip, kemudian LPPD. Nah, tetapi belum